Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 7 Mataram, Kelas 12 MIPA 2. Di sini kami sedang berada di Museum NTB dan kami akan menunjukkan beberapa peninggalan sejarah yang berkaitan dengan evolusi. Yuk ikuti keseruan kami. Museum NTB terletak di Jalan Pancitilar Negara nomor 6, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Evolusi merupakan perubahan pada struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Contoh evolusi yang pertama yaitu terjadinya pembentukan bumi. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya belum ada. Yang ada hanya awan gas dan awan debu raksasa yang berotasi dengan lambat. Seiring berjalannya waktu, matahari pun terbentuk, diikuti ke-8 planet lainnya termasuk bumi, yang berbentuk seperti bola salju dari materi awan yang bersatu. Pada saat itu, permukaan bumi berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4000 derajat Celcius. Selimut udaranya masih sangat tipis, sehingga benda angkasa seperti meteor atau meteorit dengan mudah jatuh ke bumi karena tidak terbakar habis oleh udara. Kemudian dalam prosesnya, bumi mengalami pendinginan dan akhirnya terbentuklah kerak bumi. Lebih dari 1 miliar tahun setelah bumi lahir, kehidupan muncul di samudera. Dimetrodon adalah salah satu reptil karnivora yang mendominasi periode Permia. Badannya yang lebar berfungsi pula untuk mengatur suhu tubuh. Di antara penghuni periode Trias, Coelophysis adalah dinosaurus mangsa dengan cakar yang kuat. Plateosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar pada periode Jura. Herbivora berleher panjang ini berdiri dengan kaki belakang untuk menggapai dedaunan. Tyrannosaurus atau T-Rex adalah salah satu karnivora terbesar dengan rahang kuat dan gigi yang tajam. Beratnya mencapai 5 ton, panjang 14 meter, dan tinggi 5-6 meter yang hidup di sepanjang periode Kapur. Primata dan kera besar pertama muncul sepanjang periode Tersier. Spesies mamalia mulai beraneka ragam. Kuda, unta, badak, serta gajah mengalami evolusi. Pendinginan iklim memicu pembentukan padang rumput. Periode Kuartir ditandai oleh 4 zaman es. Gletser mencapai maksimum 18.000 tahun lalu dan berakhir 8.000 tahun kemudian. Selama periode ini, mamalia dan burung adalah spesies yang dominan. Manusia pertama muncul Homo habilis, Homo erectus, dan Homo sapiens. Sejarah dimulai dengan penemuan tulisan 5.000 tahun yang lalu. Peralatan pertanian merupakan tanda peradaban manusia purba. Manusia zaman dahulu menggunakan alat pertanian sederhana seperti cangkul, sabit, dan bajak yang terbuat dari kayu dan logam primitif. Awalnya hanya menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan arit, masyarakat terus mengembangkan alat yang lebih kompleks seperti arit, bajak, dan alat pertanian. Sistem transaksi diawali dengan sistem barter. Barter adalah pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Namun, dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala, sehingga sistem barter diubah menjadi sistem uang logam. Logam dipilih karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, dan tidak mudah rusak.
Seiring berjalannya waktu, penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga terciptalah uang kertas. Kemudian, seiring berkembangnya teknologi, transaksi dengan tunai atau cash berkembang menjadi non-tunai atau non-cash, yang memunculkan istilah uang digital. Kini, keduanya sama-sama digunakan dalam bertransaksi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat wawancara dengan ahlinya. Selamat sore Bapak, maaf mengganggu waktunya. Kami siswa-siswi dari SMA 7 Mataram ingin mengajukan beberapa wawancara untuk Bapak. Nah, yang pertama itu, kalau kami boleh tahu, nama Bapak siapa ya? Pak Hubertus. Pak Hubertus. Nggih, Pak. Sebelum itu kami ingin bertanya tentang sejarah singkat Museum NTB ini. Bisa tolong Bapak jelaskan? Ya, kalau secara singkat Museum NTB ini berdasarkan ada temuan berupa artefak seperti gerabah tanpa hias ditemukan di situs Gunung Piring tahun 1976. Kemudian ada temuan kapak batu maupun logam yang ada di Lombok maupun dari Sumbawa. Sejak adanya beberapa temuan dan bertepatan rintisnya museum itu, sehingga membangun sebuah museum itu kan berdasarkan ada beberapa artefak yang sudah ada gitu, sehingga mulailah membangun museum dan harus menyiap benda untuk benda yang ditemukan harus ada siap tempat, maka bangunlah museum ini ya. Itu berdasarkan temuan gerabah di situs Gunung Piring tahun 1976, dan museum ini juga dirintis sejak tahun 1976. Oke, terima kasih. Sekarang kami akan lanjut tentang pertanyaan selanjutnya, itu berkaitan dengan tugas kami. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi manusia yang berasal dari kera? Ya, kalau secara ilmu pengetahuan sih jelas itu ya, secara ilmu pengetahuan. Tetapi mungkin dari versi agama itu tidak mungkin ya. Kalau dari secara ilmu pengetahuan bisa, kenapa tidak? Kita lihat saja dari kehidupan kita, jangan kita ngambil dari awalnya aja ya. Itu aja dari manusia purba itu menuju manusia modern seperti kita. Ya pasti itu didukungi kalau berdasarkan teori Darwin kan begitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja contoh peninggalan evolusi yang ada di museum ini? Ya, kalau seperti contoh evolusi yang ada di museum ini ya, itu yang kita bisa lihat bendanya saja dari zaman batu menuju zaman logam ya. Jadi dari praaksara menuju aksara, paham enggak tuh? Ya, itu jadi itu kan suatu perubahan itu. Yang dulu dari orang makanannya tidak dimasak, makan mentah begitu saja. Kenapa? Karena belum menemu alat untuk memasak. Makanya dulu orang selalu nomaden, selalu berpindah-pindah tempat. Setelah menemukan alat memasak, orang sudah mulai hidup menetap. Ya. Oke Bapak, pertanyaan terakhir. Peninggalan yang ada di museum ini apa semuanya berasal dari daerah ini atau ada yang berasal dari daerah lain? Ya, kalau benda ini memang hampir 99% lebih mayoritasnya dari dua pulau ini, Lombok, Sumbawa. Walaupun ada dari luar, itu termasuk jenis koleksi wawasan Nusantara ya. Seperti ada keramik dari Cina di dalam itu ya, kemudian maket Borobudur itu ya, Borobudur Prambanan itu merupakan keindonesiaan atau wawasan Nusantara. Sudah itu ada juga mata uang VOC itu kan. Jadi sebelum kita mengenal mata uang kita sendiri, kita menggunakan mata uang VOC. Kenapa menggunakan mata uang VOC? Karena dia sudah pernah menjajah kita di Indonesia. Baru tahun 46 lah kita baru menciptakan mata uang sendiri. Oke, demikian pertanyaan akan kami ajukan. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, segitu dulu keseruan kami di Museum NTB. Kami harap video yang kami buat dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.